Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Kurnia dari kelompok 16 praktikum PO1 dengan NIM akhir 055 angkatan 24. Sini tugas untuk SIP 2 soalnya adalah UMKM Pisang Laris punya 5 varian produk, yaitu pisang original, coklat, keju, balado, dan pisang madu. Nah, tiap varian ini punya untung yang berbeda. Untuk pisang ori Oh ya, dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Bebek pisang original punya keuntungan 400 per unit, untuk pisang coklat 600 per unit, pisang keju 550 per unit, pisang balado 500 per unit, dan pisang madu 650 per unit. Nah, ini disediain tabel persediaan yang dimana bahan baku pisang untuk si pisang original itu disediain satu, untuk pisang coklat 1,2, pisang keju 1,1, pisang balado 1,3, pisang madu 1,5 dengan persediaan maksimum 100. Lalu tenaga kerja untuk pisang original 0,5, untuk pisang coklat 0,8, pisang keju 0,6, pisang balado 0,7, pisang madu ada satu dengan persediaan maksimum 60. Untuk kemasan semuanya dipukul rata satu dengan persediaan maksimum 80. Nah, terus di sini ada syarat minimum yang dimana untuk pisang coklat 10 minimalnya, untuk pisang madu juga 10. Nah, kalau udah kayak gini kita jadiin bentuk matematis, model matematis. Nah, karena di sini dari Z Max, berarti kita masukin yang tadi keuntungannya, keuntungan per unitnya. Nah, terus kita masukin fungsi kendala 1 x 1 ditambah 1,2 x 2 ditambah 1,1 x 3 ditambah 1,3 x 4 ditambah 1,5 x 5. Nah, dari sama dengan 100. Yang kedua, variabel ada 0,5 x 1 ditambah 0,8 x 2 ditambah 0,6 x 3 ditambah 0,7 x 4 ditambah 1,5 x 5 ditambah 1 x 5 kurang dari sama dengan 60. Yang ketiga 1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4 ditambah 1 x 5 sama dengan 80. Kenapa sama dengan? Karena kemasannya itu diasumsikan habis semua. Lalu yang keempat ada x 2 lebih dari sama dengan 10 karena minimal produksinya tadi ada 10. Begitupun dengan ini. Itu dengan x 5. Lalu yang untuk yang ini itu variabelnya boleh nol. Jadi kita tulis lebih dari sama dengan 0. Nah, terus kita jadiin bentuk baku. Nah, fungsi kendalinya yaitu 1 x sama aja, tinggal kalian tambahin S1. Karena kenapa ditambah dengan S? Karena ini ambangnya itu kurang dari sama dengan. Jadi kalau kurang dari sama dengan, maka ditambahin dengan variabel select. Begitupun dengan yang kedua. Nah, yang ketiga karena tandanya sama dengan, maka kalian tidak perlu menambahkan dengan select, tapi kalian tambahkan dengan variabel artifisial. Nah, kalau yang lebih dari sama dengan, maka kalian kurangi dengan S3 surplus. Nah, lalu ditambahin dengan variabel artifisial. Begitupun dengan yang kelima. Nah, lalu yang untuk ZPX-nya plus 0 S1. Nah, yang ini kalian ambil ujung-ujungnya aja. S1, S2, ya, S3, S4. Bukan ambil ujung-ujungnya sih, yang bilang ada SS-nya. 0. Ya, 0 ini koefisien fungsi tujuannya ya. Jadi 0 S1 tambah 0 S2 minus 0 S3 minus minus 0 S4 minus, oh ya ini kan plus ya. Kenapa jadi min? Karena ini kita dari maksi-maksi. Jadi si MA ini kita jadi minus. Set set udah. Nah, terus kalian bikin tabel kayak gini. Minus, tinggal kalian masukin aja yang ada di 5 variabel ini ke dalam tabel ini. Satu satu 1,2 x 2, 1,1 x 3, 1,3 x 4, x 5 nya 1,5, S1 nya ada 1, di sini gak ada S2 jadi 0, gak ada S3 jadi 0 juga, gak ada S4,
ada artifisial 1, A2, A3. Nah, solusinya 100. Tinggal kalian isi aja sampai si A3. Nah, kalau udah kalian isi, kalian hitung XZ-nya dengan cara min sama dengan min sum buka kurung D24 yang ini sampai sini. Kalian cukup pilih yang ada M-nya aja, nolnya tidak perlu. Yang ada 0 tidak perlu. Jadi kalian blok D24 sampai 26 tutup kurung dan M. Nah, kalau udah, ntar tinggal kalian drag aja, drag kayak gini. Nah, sampai data tanda tambah, set sampai ujung, sampai sampai ini sampai kolom solusi. Nah, kalau udah ZZMJ-nya kalian isi dengan cara ini dikurang ini dikurang ini. Nah, jadinya ini. Begitupun sampai A3. Kalian lakukan hal yang sama. Setelah itu kalian tentuin kolom kuncinya. Kolom kunci itu yang ini, yang ke bawah jadi X2 dengan cara nyari pilih nilai negatif terbesar atau nilai yang punya potensi untuk ngembangin. Nah, sini kalian pilih yang X2. Nah, kalau udah pilih kolom kunci, maka ke kalian ke kolom indeks, lalu kalian cari indeksnya dengan cara solusi dibagi dengan kolom kunci tadi yang ini berarti. Nah, kalau udah dibagi, maka silakan seperti ini. Nah, tadi kan solusinya itu ada di P21, P22 dengan E22. Nah, benar. Nah, habis itu kalian kebawain aja, kebawain gini, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, terus kalian tentuin baris kuncinya dengan cara di nilai indeks ini kalian cari yang terkecil. Nah, nilai terkecil itu adalah baris kunci. Nah, perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci itu adalah si angka kunci. Angka kunci kan ya? Oh iya, angka kunci. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lihat nih di ZC sama min CJ-nya itu nilainya masih kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau masih kayak gitu, maka kalian perlu lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, di iterasi selanjutnya, kalian itu pertama-tama ke ke kolom X1 dan baris S1. Lalu kalian masukin rumus ini D22. D22 itu yang ini. Berarti yang awal ini D1. Terus kalian buka kurung 2 kali. Terus ke kunci, ke kolom kunci. Kolom kunci yang ini. Jadi ini terus sama dengan kalian kesini masukin yang ini dan yang ini. Jadi minus 0, terus buka kurung kalian masukin yang kolom kunci dengan dikali habis itu yang ini, yang baris kunci yang di X1, terus tutup kurung dibagi sama yang kata kunci, kalian bagi sama kata kunci. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal kalian blok aja, kalian drag maksudnya, kalian drag kayak gini, set sampai sampai solusi kalian drag, ntar kalian drag ke bawah juga muncul. Nah, sedangkan untuk yang oh iya, tadi ini kan A2 ya. Nah, kenapa jadi X2? Karena si ini ya adalah kolom kunci dan baris kunci. Nah, untuk nyari si ini
X2 adalah dengan cara kalian masukin sama dengan, terus kalian masukin D25 yang ini, terus dibagi sama ini. Jadi awal dibagi sama kunci. Nih, saya sesuai tempatnya aja ya. Jadi kalian masukin ini, terus kalau udah kalian drag sampai ke solusi. Nah, maka hasilnya akan muncul 10 gini. Nah, kalau udah kayak gini sama seperti tadi, ZJ kalian masukin M yang ini tadi yang dikali-kaliin kayak gini. Nah, terus kalian masukin aja sama semua sampai resolusi. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ke ZJ min CJ tinggal dikurang ke sini, di ZJ dikurang sama CJ. Nah, kayak gitu sampai seterusnya. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian tentuin kolom kuncinya. Bentar. Nah, kalian tentuin kolom kuncinya dengan cara cari nilai negatif yang terbesar untuk maksimasi. Kalau yang positif terbesar itu untuk yang minimal. Nah, kalau udah tentuin kolom kunci, selanjutnya kalian cari nilai indeksnya. Nah, cara cari nilai indeks masih sama, yaitu sama dengan bentar. Oke. Cara cari nilai indeks masih sama, yaitu solusi dibagi sama kolom kunci. Jadi dibagi nih. Ini hasilnya kayak gini. Ini solusi dibagi sama kolom kunci yang kalian warnai. Nah, kalau udah kayak gini, kalian drag aja ke bawah kayak tadi sama. Nah, seperti biasa yang terkecil itu kalian jadiin baris kunci. Jadi yang terkecil itu A3. Nah, perpotongannya itu yang di sini. Jadi cut angka kuncinya itu yang baris A3 kolom X5. Nah, yang terakhir yang menunjukkan hasil. Nah, di sini hasilnya sudah optimal. Kenapa dibilang optimal? Karena ZJ min CJ-nya itu hasilnya sudah lebih dari sama dengan 0. Nah, sudah lebih dari sama dengan 0 semua ya. Nah, di sini setelah dilakukannya penyelesaian permasalahan dengan metode BIM menggunakan software Excel, nah diperoleh hasil bahwasannya Zmin, bahwasannya nilai si Zmin lagi, Zmax-nya itu 4700 dengan nilai X2 10, X3 45, X5. Karena hasil sudah dirasa optimal, maka kita pindah. Sebelum pindah, sheetnya kalian ganti nama. Di namanya Pak sama. Sebentar. Salah. Salah. Oh ya, nama terus name. Dan nama underscore name. 3 angka terakhir name. Nah, kalau udah kayak gini, save, 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 save.
Selanjutnya ke QM. Nggak tutup ya. Dar. Selanjutnya QM. Nah, untuk QM sendiri, kalian masukin data kayak gini. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan constraint-nya itu ada 1, 2, 3. Ada 5 constraint dan 5 variable. Kalian masukin kayak gini. Yang dimana 400, 600. Sama seperti Excel tadi. 400, 600, 550, 500, dan 65. Pisang juga sama. Nah ya, sini kan kalian perhatiin tandanya juga. Ini kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kalau udah kayak gini, kalian solve yang ini, set. Nah, maka hasilnya akan sama, yaitu, nah, hasilnya sama. Soalnya sama dengan yang di Excel tadi. Nah, set, set, nah, yang dimana X2 atau coklat itu 10, X3 atau keju 45, X5 atau madu adalah 25. Ayo, wait. Lalu, untuk Z-nya, Z max itu 47000 atau Z max itu keuntungan maksimal. Nah, jadi kesimpulannya, untuk memaksimalkan keuntungan dalam proses produksinya, maka di sini kita harus memproduksi yang original itu kita nggak produksi, yang coklat kita produksi 10, yang keju kita produksi 45, yang balado nggak kita produksi, yang madu kita produksi sebanyak 25. Yang dimana di sini kita bakal dapat keuntungan maksimal 47,00000. Ya, ya benar keuntungannya. Jadi keuntungan maksimal itu ada 4700. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.